Bayangkan, setelah bertahun-tahun menikah, Anda dan pasangan mulai jarang berhubungan intim. Awalnya karena lelah, lama-lama karena merasa, ya sudah, umur juga sudah segini. Tapi tahukah Anda, berhenti berhubungan seksual di usia 50 tahun ke atas bisa menimbulkan efek yang besar, bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada jiwa dan hubungan rumah tangga. Di video kali ini, saya akan jelaskan apa yang benar-benar terjadi pada tubuh saat hubungan itu berhenti, apa resikonya, dan bagaimana cara alami untuk mengembalikan vitalitas tanpa harus bergantung pada obat kuat. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu, Anda sekarang tinggal di mana dan usia Anda berapa? Tulis di kolom komentar ya. Saya ingin tahu berapa banyak dari Anda yang sudah di usia emas, tapi masih ingin hidup sehat, bugar, dan tetap harmonis dengan pasangan. Komentar Anda membantu saya memahami tantangan yang benar-benar terjadi di lapangan. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan setiap kali saya bahas topik penting tentang hormon, vitalitas, dan kebahagiaan usia matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk Anda semua. Saya Dr. Adara. Selama lebih dari 10 tahun, saya mendampingi banyak pasien di usia 40 tahun ke atas, baik pria maupun wanita, yang datang dengan keluhan kehilangan gairah, cepat lelah, atau merasa hubungan rumah tangganya mulai dingin. Dan yang menarik, sebagian besar penyebabnya bukan karena faktor medis yang berat, tapi karena berhentinya aktivitas seksual yang sehat dan seimbang. Saat seseorang berhenti berhubungan intim, tubuh mulai beradaptasi dengan ketenangan palsu. Namun, secara fisiologis, banyak sistem tubuh yang melemah. 1. Aliran darah menurun. Otot di area panggul dan pembuluh darah tidak lagi aktif. Akibatnya organ reproduksi menjadi kaku, kering, dan tidak elastis. 2. Hormon bahagia berkurang. Hormon endorfin, dopamin, dan oksitosin yang biasanya muncul saat berhubungan mulai menurun drastis. Akibatnya muncul stres, susah tidur, bahkan mudah marah. 3. Resiko penyakit meningkat. Orang yang tetap aktif secara seksual di usia matang terbukti memiliki jantung lebih sehat, tekanan darah lebih stabil, dan sistem imun yang lebih kuat. Jadi ini bukan sekedar soal gairah, tapi soal keseimbangan seluruh sistem tubuh. Saya punya seorang pasien pria, sebut saja Pak R. Beliau datang dengan keluhan mudah lelah, sulit tidur, dan sering merasa tidak percaya diri di depan istrinya. Setelah saya tanya lebih jauh, ternyata beliau sudah 8 bulan tidak pernah berhubungan intim. Saat saya jelaskan bahwa ini bisa mempengaruhi hormon dan emosi, beliau hanya tersenyum kaku, lalu berkata, "Saya pikir usia saya sudah lewat untuk hal seperti itu, Dok." Saya bantu dengan latihan ringan, perbaikan pola makan, dan konseling pasangan. Hanya dalam waktu 1 bulan, beliau bercerita bahwa tidurnya mulai nyenyak, tubuhnya lebih segar, dan yang menarik, istrinya bilang beliau terlihat lebih hidup. Kadang yang dibutuhkan bukan obat kuat, tapi keberanian untuk memulai kembali. Aktivitas seksual yang sehat memiliki manfaat yang luar biasa untuk usia lanjut. 1. Menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah. Setiap hubungan intim membantu melancarkan sirkulasi darah seperti olahraga ringan. 2. Meningkatkan kualitas tidur. Hormon oksitosin dan prolaktin membuat tubuh lebih rileks dan tidur lebih nyenyak. 3. Menurunkan stres dan memperbaiki mood. Seks adalah bentuk terapi alami yang meningkatkan kebahagiaan. 4. Mempertahankan kekuatan tulang dan otot.
hormon testosteron dan estrogen tetap aktif bekerja, mencegah tulang rapuh dan otot melemah. 5. Meningkatkan kedekatan emosional. Hubungan fisik yang lembut membuat pasangan merasa aman, diterima, dan disayangi. Seksualitas di usia tua bukan soal performa, tapi tentang keintiman, kebersamaan, dan hormon bahagia yang menjaga tubuh tetap muda. Banyak pasangan yang berhenti berhubungan karena takut, malu, atau merasa tidak pantas. Padahal, tubuh tidak pernah berhenti butuh sentuhan kasih. Tanpa disadari, hal itu bisa menimbulkan rasa kesepian, kehilangan percaya diri, dan menurunkan semangat hidup. Seks di usia matang bukan hanya urusan fisik, tapi tentang menjaga harga diri, koneksi emosional, dan keseimbangan batin. Ada juga pasien saya, seorang ibu berusia 52 tahun. Ia datang sambil menunduk dan berkata pelan, "Dok, saya merasa bersalah. Saya sering menolak suami karena tidak nyaman." Setelah pemeriksaan, ternyata beliau mengalami atrofi vagina ringan, yaitu penurunan elastisitas akibat kurangnya hormon estrogen. Kami berikan terapi hormon alami, anjuran konsumsi makanan bergizi, serta edukasi komunikasi pasangan. 2 bulan kemudian, beliau datang kembali dengan wajah cerah. Beliau berkata, "Dok, suami saya lebih sayang sekarang. Saya tidak malu lagi. Saya merasa muda." Cerita ini membuktikan seksualitas sehat bisa kembali, asal pasangan mau terbuka dan belajar bersama. Nah, bagaimana menjaga agar gairah tetap hidup tanpa harus bergantung obat kuat? Berikut langkah yang selalu saya anjurkan. 1. Olahraga ringan setiap hari. Fokus pada otot panggul, paha, dan punggung bawah. Latihan 10-15 menit saja sudah cukup. 2. Konsumsi makanan tinggi zinc, omega 3, dan protein, seperti ikan laut, telur, kacang, dan madu alami. 3. Kurangi stres dan perbanyak relaksasi. Meditasi, doa, atau sekedar berjalan pagi sangat membantu hormon tetap seimbang. 4. Tidur yang cukup, karena hormon testosteron dan estrogen banyak diproduksi saat tidur malam. 5. Komunikasi terbuka dengan pasangan. Jangan malu bicara tentang kebutuhan emosional dan fisik. Dan ingat, kalaupun butuh bantuan medis, banyak cara aman dan alami yang bisa dilakukan dengan pendampingan dokter. Jadi, kesimpulannya, berhenti berhubungan seks di usia tua bukan hanya soal kehilangan gairah, tapi juga kehilangan hormon bahagia, keseimbangan tubuh, dan kedekatan batin. Seks yang sehat bukan tentang membuktikan kemampuan, tapi tentang mempertahankan koneksi, percayaan, dan cinta. Karena hubungan intim adalah bentuk komunikasi paling jujur antara dua hati yang saling peduli. Jika video ini bermanfaat, bantu saya dengan klik like, tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman atau pasangan Anda. Siapa tahu langkah kecil ini bisa menyelamatkan hubungan dan kesehatan seseorang. Saya Dr. Adara, terima kasih sudah menonton. Tetap sehat, tetap bahagia, dan ingat, cinta dan sentuhan lembut adalah obat terbaik bagi tubuh dan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.